Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Ahmad. Saya sebagai ketua dari kelompok 5 Kapital Selekta Informatika kelas RA akan mempresentasikan hasil pengujian, evaluasi dan analisis serta demo aplikasi kami. Gambaran umum. Aplikasi kuis berbasis website untuk Pondok Baru Ulum. Ini adalah aplikasi yang dikembangkan untuk mempermudah proses belajar mengajar. Tepatnya ketika santri akan melaksanakan latihan atau ulangan harian. Aplikasi ini akan menggantikan pengerjaan soal di kertas menjadi digital. Sistem pengerjaan kuis terdiri dari soal, jawaban berupa pilihan ganda, waktu hitung mundur kuis, dan skor yang didapatkan selama progres. Aplikasi ini dilengkapi dengan tampilan yang menarik, simpel, dan mudah digunakan. Selain mempermudah santri dalam mengerjakan soal, aplikasi ini juga mempermudah guru dalam memperoleh nilai santri, karena nilai akan masuk ke database dan mendisplay ke halaman admin tabel ranking. Tabel ranking terdiri dari nama santri dan nilai santri yang diurutkan secara descending. Metode evaluasi pengujian yang digunakan adalah black box dan usability testing. Black box dengan jenis use case testing. Dari hasil pengujian black box yang ditargetkan kepada admin pondok, semua test case pengujian menghasilkan keluarnya sesuai harapan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian tersebut adalah valid. Usability testing. Sistem usability dengan jenis sistem usability scale. Setelah dilakukan pengujian terhadap 12 santri pondok, didapatkanlah penilaian dari masing-masing mereka pada tabel berikut. Kemudian, dari nilai di atas, dilakukan konversi skor jawaban sesuai pada rumus berikut. 1. Untuk pernyataan positif atau pertanyaan ganjil, rumus skor jawaban dikurang 1. Kedua, untuk pernyataan negatif atau pertanyaan genap, rumus 5 dikurang skor jawaban. Untuk mendapatkan skor SUS final, masing-masing total skor dikalikan dengan 2,5. Selanjutnya, untuk mengetahui interpretasi aplikasi berdasarkan skor SUS di atas, hitung nilai rata-rata dari total skor final. Nilainya adalah 82,5. Sistem tersebut termasuk dalam kategori nilai A. Hal ini menunjukkan bahwa ini adalah sistem yang sempurna atau excellent, baik dari segi tampilan, performa, maupun kemudahan fungsionalitas, sehingga aplikasi ini mendapatkan nilai SUS yang demikian. Logsheet 8-19 Oktober 2024, yaitu membangun proposal, mendefinisikan apa saja topik, struktur, dan konten yang masuk ke proposal. Kemudian 26 Oktober sampai 5 November, yaitu memulai perancangan desain antarmuka UI, mendefinisikan halaman dan tata letak atau layout website. 20-22 November 2024, yaitu adalah membuat tahap pengembangan tampilan front-end dari website yang sesuai dengan desain yang sudah selesai. 23-26 November adalah memulai pengintegrasian antara front-end dengan back-end, pembangunan database pada aplikasi MySQL Workbench. 30 November, yaitu pengujian aplikasi. Pengujian ini dilakukan langsung di Pondok Baru Ulum. Tim menggunakan metode pengujian black box dan sistem usability scale. Baiklah, karena adalah tahap demonstrasi aplikasi. Ini adalah halaman dari website kami. Caranya adalah mengakses link dengan nama baruulumquizapp.com. Kemudian kita tekan mulai. Nah, untuk demonstrasi kita akan login sebagai dua, yaitu user dan admin. Untuk pertama-tama kita akan login sebagai admin. Login. Kemudian di sini terdapat menu data murid, buat data murid, data subjek, riwayat, dan logout. Nah, karena sistem dari website ini adalah user atau santri, dia tidak membuat akun dari awal. Akun dibuatkan oleh admin, sehingga santri hanya perlu login menggunakan akun yang sudah disediakan oleh admin sebelumnya. Nah, untuk melihat data-data dari santri atau username santri, akun santri,
kita tekan data murid. Di sini terdapat NIS, nomor induk siswa atau nomor induk santri, username, tanggal pembuatan akun, dan aksi. Aksi adalah aksi berupa edit dan hapus. Kemudian kita tekan kembali, kita akan membuat data murid baru. Misalkan kita akan membuat NIS asal saja. Kemudian username-nya adalah santri dan password. Tambah. Kemudian akun berhasil dibuat. Nah, kita dapat melihat akun berhasil dibuat dengan NIS1221, username santri, tanggal pembuatan adalah jam 10:18 waktu Indonesia Barat, tanggal 24 Desember. Ini bisa kita edit. Edit bisa berupa ganti password dan ganti username. Misalkan santri, kita ganti jadi santriwati, password kita biarkan simpan perubahan. Kita cek lagi akunnya. Sudah username sudah berubah menjadi santriwati. Nah, untuk menghapus akun, misalkan kita ingin menghapus akun user, kita hanya tinggal tekan tombol hapus. Ya, hapus. Kembali. Kemudian, untuk membuat quiz, kita perlu ke data subjek. Dan di sini terdapat subjek atau mata pelajaran berupa pendidikan agama Islam, matematika, sampai IPS. Nah, di sini terdapat 3 aksi, yaitu kuis. Kuis ini adalah membuat kuis di dalam subjeknya, di dalam mata pelajarannya. Edit. Edit ini mengganti keterangan dari subjek tersebut. Dan hapus. Hapus dalam menghapus subjek tersebut. Dan di sini ada tambah dan kembali. Tambah jika kita ingin membuat mata pelajaran baru. Misalkan kita akan membuat mata pelajaran baru. Misalkan namanya adalah misalkan ilmu filsafat. Deskripsinya adalah eh, kita samakan saja. Musik ini adalah kita akan memasukkan musik jika jadi musik ini akan dipakai selama pengerjaan kuis. Kemudian image ini akan menggambarkan gambar atau deskripsi tentang mata pelajaran tersebut. Tapi karena langsung saja kemah mata pelajaran sudah dibuat. Di sini gambarnya, di sini namanya, dan di sini adalah keterangannya. Nah, untuk menghapusnya, kita hanya perlu tekan hapus. Misalnya kita akan menghapus mata pelajaran musik ini. Kita hapus. Ya, hapus. Oh, kita tidak bisa menghapus mata pelajaran jika masih ada kuis di dalamnya. Jadi kita tekan kuis dulu. Kita hapus kuis di dalamnya. Kita hapus. Baru kembali dan kita hapus mata pelajarannya. Nah, kita baru saja membuat subjek atau mata pelajaran. Sekarang kita akan membuat kuisnya. Kita tekan kuis. Nah, di sini adalah judul atau judul kuis tersebut. Misalkan nanti waktu pengerjaan, status, dibuat, dan aksi. Nah, kita akan tambah kuis. Tambah kuis misalkan adalah judulnya filsafat Yunani. Waktu kuis adalah misalkan 5 menit. Tambah. Nah, sudah muncul kuisnya. Judul adanya filsafat Yunani. Waktu pengerjaan 5 menit. Statusnya adalah private. Dibuat pada 24 Desember 2024 pada jam 10:21. Aksinya adalah buat soal, papan peringkat, edit, dan hapus. Nah, papan peringkat ini, di papan peringkat ini akan menampilkan tabel ranking dari orang-orang atau user yang telah mengerjakan kuis ini. Nah, kemudian edit ini untuk mengubah judulnya dan mengubah statusnya dari private menjadi publish. Private itu kuis tidak akan muncul di
beranda user sampai private diubah statusnya ke publish. Dan waktu ini untuk mengedit kembali waktunya. Nah, sebelum kita mengubah statusnya menjadi publish, kita akan membuat soal dulu. Nah, membuat soal di sini masih kosong, soal belum dibuat. Kita buat soal, misal kita buat 3 soal. Misalkan, nah, di sini terdapat pembuatan soal, pem- pembuatan pertanyaan soal. Ini berupa deskripsi pertanyaan soal. Kemudian ini memilih gambar yang bersifat opsional. Berikut keterangannya, tambahkan gambar jika soal menggunakan gambar. Nah, di sini kuis berbentuk pilihan ganda dengan pilihan dengan jawaban adalah A sampai D. Nah, di sini untuk memilih jawaban yang benar, kita akan pilih A, kemudian tambah, berarti menambah soal. Nah, soal bahasa ditambahkan, kita akan membuat dua lagi. Hmm, Pertanyaan kuis berhasil dibuat. Kita akan kembali. Nah, kita bisa mengubah statusnya sekarang menjadi private dengan menekan edit, status diubah ke private publish. Nah, sekarang soal akan tampil di halaman user. Sekarang kita akan logout sebagai logout dan login kembali sebagai user. Nah, untuk mengerjakan kuis, kita pilih subjeknya. Ilmu filsafat, tekan mulai. Nah, ini sudah ada kuisnya dengan judul kuis dan waktu pembuatan kuis dan tombol kerjakan. Sekarang kita kerjakan kuisnya. Kita akan jawab dengan 2 benar dan 1 salah. Nah, skornya adalah 6,66 karena 3 soal dan 100 dibagi 3 adalah 333,3. Kembali. Nah, karena kuis sudah dikerjakan, maka kuis tidak bisa diakses kembali. Maksudnya dia tidak bisa dikerjakan kembali. Untuk melihat riwayat pengerjaan, kita bisa menekan tombol riwayat. Nah, tombol riwayat ini akan menampilkan nomor, nama kuis yang telah dikerjakan sebelumnya, dan skornya, dan tanggal pengerjaannya. Kita baru saja mengerjakan kuis ini pada tanggal 24 Desember 2024 jam 10:27. Kembali, kita akan logout. Kita akan login kembali sebagai admin. Nah, kita akan melihat tabel ranking. Eh, Sebelum itu kita akan mengerjakan kuis ini sebagai admin. Kerjakan. Nah, kita akan menjawab semuanya dengan benar. 99,99. Kembali, untuk melihat tabel ranking dari
kuis filsafat tadi, kita bisa ke data subjek, cari subjeknya, ilmu filsafat, tekan kuis, dan papan peringkat. Nah, di sini terdapat nomor dan nama user dan skornya. Ini diurutkan berdasarkan skornya. Jadi diurutkannya descending, menurun. Admin dengan skor 99 dan santriwati dengan skor 66. Kembali. Nah, untuk menghapus kuis ini, sama seperti Rita menghapus subjek, yaitu kosongkan dulu pertanyaan-pertanyaan dalam kuis tersebut. Karena jika tidak, kita tidak bisa menghapus kuis tersebut. Saat kita memaksa untuk menghapus, tidak bisa. Nah, kita akan masuk ke dalam kuis. Kita hapus dulu pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian kita kembali, kita hapus kuisnya. Sudah. Itu juga kita mau menghapus subjeknya, kita tinggal tekan hapus. Oke. Kita juga bisa melihat riwayat pengerjaan kita sebagai admin di sini. Kembali. Ah, Demikian demonstrasi dari aplikasi baru ulumquizapp.com yang telah kami buat. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.